إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني sidang Jumat rahimakumullah. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya menyandingkan perintahnya untuk mentaati dirinya dengan perintahnya untuk mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala merendengkan perintahnya untuk mentaati dirinya dengan perintahnya untuk mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman misalnya, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Dan seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala ulang-ulang perintah ini diiringi perintah untuk mentaatinya dengan perintah mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul, ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Sedemikian rupa apabila hal tersebut memberikan faidah atau menunjukkan kepada sesuatu, maka sungguh hal tersebut menunjukkan kepada bahwasanya sungguh tidaklah sah sebuah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan cara mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima bentuk ketaatan apapun dari seorang hamba, sebesar apapun bentuk ketaatan atau ibadah tersebut, kecuali dengan cara mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan aturannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan hal ini dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, yakni katakan kepada para manusia, apabila memang benar kalian mencintai Allah, benar kalian menginginkan ridhonya, syurganya, benar kalian memang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taatilah aku, ikutilah aku, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, hanya dengan hal itu, hanya dengan mengikutiku, barulah Allah akan membalas cinta kalian. Maknanya tanpa mengikutiku jangan harap Allah akan balas cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, seraya juga mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dari sini para ulama rahimahumullah berkata bahwasanya kullu tariq al-muqarrib ilallah, semua jalan yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masdud, telah tertutup. Maka pada asalnya, pada aslinya, pada dasarnya, seorang hamba tidak lagi mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali
satu jalan, kecuali dengan satu cara, yaitu jalan atau cara yang dibawakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula hakikatnya adalah rahasia yang terkandung di balik dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh seorang hamba. Ketika seorang hamba bersaksi bahwa la ilaha illallah, maka maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah. Maka maknanya sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Dan ketika seorang hamba bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka maknanya la matbu'a bihaqqin illa Rasul. Tidak ada yang hak untuk diittiba', untuk diikuti, untuk ditauladani dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam la ilaha illallah di situ terdapat tauhidullah di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan al-asma wa sifatnya. Dan dalam ikrar yang diucapkan oleh seorang hamba bahwasanya Muhammad dan Rasulullah, di situ mengandung makna tauhidur Rasul, mengesahkan Rasul, menjadikan Rasul satu-satunya. Fil ittiba', dalam bertauladan, untuk diikuti dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhwani rahimakumullah. Dari sini dapat kita fahami betapa Allah Subhanahu wa taala tekankan para hambanya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk kecintaan seorang hamba kepadanya, bentuk perjuangan seorang hamba padanya adalah hanya dapat terdapat pada bentuk kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apa perjuangannya dalam mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban yang mutlak tanpa syarat. Sebagaimana mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika mentaati makhluk-makhluk lain, seperti mentaati pemerintah, mentaati pemimpin, mentaati orang tua. Selalu muqayyad, tidak mutlak, selalu dengan syarat, selama yang mereka perintahkan tidak bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun mentaati Allah dan Rasulnya mutlak, tanpa pengecualian. Dan dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala limpahkan kemenangan, keagungan kepada kaum yang mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan menentang sunnahnya, menentang ajarannya, justru kehinaan, kemunduran, kejatuhan yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan dan Allah akan timpakan pada kaum tersebut. Tidaklah terjadi apa yang terjadi di dunia Islam, di negeri-negeri kaum muslimin, dari kekalahan, kejatuhan, kemunduran, kecuali dikarenakan penentangan mereka terhadap apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Maka berhati-hatilah, awas bagi orang-orang yang menentang perintahnya, yang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, bisa jadi kelak akan menimpa mereka fitnah. Atau azabun alim, atau azab yang pedih. Lihat apa yang Allah ancamkan bagi orang yang menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah pun berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula," barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengambil syiqqah, mengambil kelompok lain, konsep lain selain konsep yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian mengikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat. Yakni mengambil konsep lain dalam berislam, metode lain dalam berislam selain metode yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala ancamkan bagi amalan demikian
Apalagi setelah min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang kepadanya petunjuk, bahwasanya apa yang kau lakukan bertentangan dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau lakukan tidak sesuai dengan ajarannya kaum mukminin al-awwal, salafus salih radhiyallahu anhum. Min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla, maka sungguh kami akan palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Maknanya kami akan terus larutkan mereka dalam kesesatannya. Kami akan buat mereka yakin di atas kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kelak kami akan lemparkan mereka ke api neraka, wa sa'at masira, dan sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Demikianlah sejarah membuktikan di mana Allah Subhanahu wa taala limpahkan kemenangan, keagungan kepada generasi-generasi awal yang masih mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintahnya, menjaga kemurnian agamanya pada diri dan keluarga. Demikian pun Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bahwa kekalahan, kejatuhan akan terjadi hanya berdasarkan pelanggaran dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu. Sebuah kisah yang singkat tentang perang kedua yang dialami oleh kaum muslimin setelah perang Badr, yang dimana kaum muslimin mengalami kemenangan gilang gemilang. Kemudian kaum muslimin mengalami perang selanjutnya yang kita kenal dengan nama perang Uhud. Barra yang ketika itu hadir dan menyaksikan perang tersebut menceritakan dengan singkat kronologi perang Uhud tersebut. Barra radhiyallahu anhu berkata yang maknanya, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajalah wa kanu 50 rajulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan para pejalan kaki di antara pasukan. Rasul ambil 50 orang dari mereka. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tempatkan mereka di atas sebuah bukit. Bukit ini yang kita kenal dengan nama Bukit Rummat, bukit para pemanah. Di antara pasukan ada yang menunggang kuda, menunggang kendaraan, ada yang berjalan kaki. Di antara yang berjalan kaki Rasul ambil 50 orang dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tempatkan mereka di atas sebuah gunung. Wa ammara alaihim Abdullah ibnu Jubair radhiyallahu anhu, dan Rasul jadikan pemimpin mereka adalah Abdullah ibnu Jubair. Fungsi para pasukan yang berada di atas bukit ini nanti memanah jauh ke depan, menghujani kaum musyrikin yang datang menyerang, melindungi kaum muslimin yang berada di bawahnya. Demikian taktik Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Kemudian juga menjaga punggung kaum muslimin apabila ada serangan mendadak dari belakang, sehingga mereka dapat menghambat serangan kaum yang menyerang kaum muslimin dari belakang, sehingga kaum muslimin siap menghadapi mereka. Demikian taktik perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka perintah atau wasiat yang sangat tegas. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para pemanah ini, "In ra'aitumuna taqtafuna at-tayru fala tabrahu makanakum hatta ursila ilaikum." Apabila kalian lihat jasad-jasad kami di bawah telah dimakani oleh burung bangkai bahkan, jangan tinggalkan tempat kalian, tetap pada tempat kalian sampai aku perintahkan kalian untuk turun. Wa in ra'aitumuna dhaharna 'alal qaum, dan apabila kalian lihat kami telah menang melawan kaum tersebut, wa awta'nahum, dan telah kami injak-injak mereka, fala tabrahu makanakum, jangan tinggalkan tempat kalian, hatta ursila ilaikum, sampai aku perintahkan kalian untuk turun. Perintah yang sangat singkat dan tegas, bahwa apapun yang terjadi jangan tinggalkan posisi kalian. Fadara al-harb, maka kemudian berjalanlah peperangan. Dengan mudah kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dapat mengalahkan kaum musyrikin. Jumlah kaum muslimin pada saat itu 700-an orang.
Adapun kaum musyrikin pada saat itu mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada pada mereka untuk membalaskan kekalahan mereka di Badar. Mereka bawa 3.000 orang. 700 lawan 3.000. Demikian kaum muslimin dari generasi awal. Selalu jumlah mereka lebih sedikit, namun tak pernah mereka mengalami kekalahan dari jumlah yang sedikit ini. Di Badar, kaum muslimin berjumlah 314. Kaum musyrikin berjumlah 1.000. Di Uhud kaum muslimin berjumlah 700. Kaum musyrikin berjumlah 3.000. Belum lagi kita berbicara di Yarmuk, ketika kaum muslimin menghantam para pasukan Romawi dan mengambil alih Syam. Kaum muslimin hanya berjumlah 35.000, 30.000. Adapun Romawi berjumlah 250.000. Namun dengan mudah kita dapat mengalahkan mereka. Begitupun di Qadisiyah ketika kaum muslimin merubuhkan empire Persia yang berumur 8 abad. Dan kaum muslimin pada saat itu hanya berusia 15-16 tahun. Dapat menjatuhkan kerajaan Persia yang umurnya 8 abad lebih. Hanya dengan 30.000 pasukan. Sementara mereka 120.000 pasukan. Lihat kaum muslimin. Tidak pernah lebih banyak. Dan pada Uhud, kaum muslimin pun jumlahnya jauh lebih kecil. Namun dengan mudah kaum muslimin dapat mengalahkan mereka. Karena apa? Mereka tidak menyerang musuhnya dengan senjata yang kuat. Bukan. Mereka tak punya persenjataan yang kuat. Mereka pun tak punya tubuh yang tinggi besar sebagaimana Romawi. Dan pedang mereka yang besar. Tidak. Pedang bangsa Arab kecil, bengkok. Mereka juga tidak pernah kita dengar dari mereka adanya pasukan khusus yang berlatih setiap hari demi menjaga pasukan. Tidak. Mereka kalahkan bukan dengan senjata. Mereka mengalahkan musuh-musuh Islam dengan tauhid yang tertancap di dada mereka. Begitu mereka yakin bahwa Allah lah penguasa alam semesta. Apabila Allah mau menangkan aku, maka begitu mudah. Dengan itu mereka mengalahkan musuh Islam. Maka janganlah kau khawatir akan kelemahan senjata dan fisik kaum muslimin menghadapi kufar. Tidak. Penuhi saja syarat-syarat tauhidmu. Penuhi saja kewajiban-kewajiban yang harus kau lakukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya kemenangan Allah akan datang padamu. Sekuat apapun persenjataan dan pasukan mereka, jangan kau gentar. Kita punya tauhid. Senjata yang sungguh akan meruntuhkan kerajaan mereka, meruntuhkan kekuatan kufar. Fadara al-harb, maka kemudian berjalanlah peperangan Uhud. Dengan mudah kaum muslimin dapat mengalahkan kaum musyrikin. Bahkan Bara mencerita berantakannya barisan kaum musyrikin. Ila an ra'aitu nisa'al musyrikat. Sampai aku lihat para wanita-wanita kaum musyrikin. Yashtadidna. Lari mereka panik terbirit-birit. Rafi'atin thiyabahunna. Seraya mengangkat gamis mereka. Panik. Yani kaum musyrikin datang dengan wanita-wanita mereka yang berada di barisan paling belakang. Fungsinya mereka adalah membaca syair-syair, menyemangati para lelaki yang sedang berperang di depan. Dan juga mereka membawa pisau. Apabila ada yang kabur di antara lelaki mereka, mereka tusuk. Lihat, moral yang luar biasa yang ada pada mereka. Kenapa? Karena bikin malu kaumnya. Lari dari perang, wanita ini yang menusuknya. Lihat, kaum musyrikin. Dengan kesyirikannya ada moral ini. Dan keagungan, pride ini pada diri mereka. Oke? Bahkan digambarkan oleh Al-Bara ibnu Azib, pada saat itu sudah berantakan ya barisan kaum musyrikin, wanitanya yang berada di barisan paling belakang, mereka lari terbirit-birit. Bagaimana dengan barisan yang di depan? Bahkan wanitanya saja yang paling belakang, mereka lari, kabur, kocar-kacir, panik, seraya mengangkat gamis mereka. Sehingga tak mereka sadari tampaklah dari mereka gelang kaki dan betis mereka. Tanpa mereka sadari karena panik, sehingga tampaklah pada mereka gelang kaki dan betis mereka. Dari wanita kaum musyrikin ini. Lihat gambaran kehancuran barisan kaum musyrikin pada saat itu. Kemudian setelah kaum muslimin menghentikan pengejaran, kaum musyrikin pun kabur.
Mulailah kaum muslimin mengumpulkan apa yang mereka kumpulkan dari apa yang mereka bisa dapatkan, yaitu ghanimah, harta rampasan perang yang Allah halalkan bagi umat ini. Mereka mulai mengumpulkan ghanimah. Kembali di atas bukit, para pemanah, mulailah 1-2 orang di antara mereka berkata, Al-ghanimah ya qaum. Wahai kaum, di bawah ghanimah, ayo kita turun ambil ghanimah. Dan toh tugas sudah selesai, udah beres. Kaum musyrikin sudah lari. Tergodalah mereka dengan seruan itu, mulailah mereka bergeser sedikit demi sedikit, dan akhirnya mereka turun meninggalkan barisan mereka karena sudah menang. Mereka ingin bergabung di bawah, ikut mengambil ghanimah dan membantu kaum muslimin mengumpulkan ghanimah yang mereka bisa dapatkan di bawah. Pemimpin mereka pada saat itu, Abdullah ibn Jubair, pemimpin para pasukan pemanah, berkata kepada mereka, Anasitum maqala lakum Rasulullah. Apakah kalian lupa yang Rasul pesankan pada kalian? Jangan tinggalkan tempat kalian, apapun yang terjadi. Namun mereka berkata, Wallahi lanatiyannahum walanusibanna minal ghanimah. Demi Allah kita akan turun bergabung bersama mereka ikut mengambil ghanimah. Ya, turunlah mereka kecuali beberapa orang di atas bertahan bersama Abdullah ibn Jubair radhiyallahu anhu. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu yang memiliki kejeniusan dalam taktik peperangan, pada saat itu masih berada di barisan kaum musyrikin. Dia lihat para pasukan pemanah yang membuat kewalahan kaum musyrikin telah meninggalkan posisi mereka. Tidak ada lagi yang menjaga punggung kaum muslimin. Dengan sigap Khalid merapihkan kembali barisan kaum musyrikin yang tersisa. Kemudian dia membawa pasukannya berputar, membelakangi, mengambil posisi di belakang barisan kaum muslimin, memutari bukit. Kemudian dengan tiba-tiba mereka menyerang kaum muslimin yang sedang lengah dari belakang. Kaum muslimin yang tidak ada yang menjaga punggungnya. Mereka melakukan serangan mendadak sedemikian rupa sehingga kaum muslimin pun kaget dan panik dan tidak berada dalam barisan, sehingga seseorang bisa jadi dia menyerang sahabatnya sesama muslim. Karena apa? Karena dalam keadaan panik dan sedang kacau. Mereka sedang melepaskan senjata dan mengumpulkan ghanimah, tidak sedang memegang senjata. Akhirnya dengan mudah kaum musyrikin menghantam habis kaum muslimin, dan kemenangan yang telah berada di tangan kaum muslimin begitu saja terlepas dari tangan kaum muslimin. Bahkan Bara bercerita di hadis ini, ila an qutila yawma idzin sab'un min khiyar sahabah. Bahkan pada saat itu terbunuhlah 70 sahabat terbaik, yakni sahabat-sahabat senior yang di Badr. Walam yabqa ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah bertahan melindungi Rasul di belakang ghairas natai asyara rajulan, kecuali hanya 12 orang bertahan melindungi Rasul. Terjadilah yang terjadi atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana berdarah, mukanya tertancap besi kanan kiri, kemudian patah rahangnya, patah kakinya. Terjadilah yang terjadi atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemenangan yang telah berada di tangan kaum muslimin pun terlepas begitu saja. Demikian riwayat yang disampaikan oleh Barra ibn Azib. Ikhwani rahimakumullah, apabila kita mau mengambil pelajaran dari riwayat ini, maka dapat kita tangkap bahwa sungguh keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di barisan kaum muslimin, masih ada Rasul, masih hidup. Namun tetap Allah enggan memberikan kemenangan kepada mereka. Kenapa? Karena masih ada pelanggaran terhadap perintahnya, dan ini pelanggaran terhadap Allah. Bahkan Rasul sendiri terluka sallallahu alaihi wasallam. Dan bayangkan, ini satu pelanggaran yang mereka lakukan. Satu pelanggaran, yaitu apa? Disuruh diam, dia turun. Satu pelanggaran yang mereka lakukan. Terjadi yang terjadi atas mereka. Kita di masa ini, berapa pelanggaran yang kita lakukan? Maka sungguh kita lebih pantas menerima kekalahan, kejatuhan yang Allah timpakan atas kita. Satu pelanggaran yang mereka lakukan. Kemudian lihat, tidak sampai seluruh barisan kaum muslimin yang melakukan pelanggaran.
Hanya sebagian di antara pasukan pemanah dari keseluruhan kaum muslimin yang jumlahnya 700. Sebagian dari 50 orang, tidak semua dari 50 orang melakukan pelanggaran. Tapi apa yang terjadi dengan seluruh pasukan kaum muslimin? Inilah ancaman Allah. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian kepada fitnah atau azab yang kelak tidak akan hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, merata ketika turun. Kemudian ikhwani rahimakumullah, dapat kita tangkap betapa degradasi moral yang luar biasa digambarkan oleh Barra ibnu Azib, sehingga wanita-wanita kaum musyrikin lari, panik, terbirit-birit. Panik, terbirit-birit. Mereka lari mengangkat gamis mereka, sehingga tampaklah pada mereka gelang kaki dan betisnya. Kenapa Barra mengungkapkan hal ini? Karena demi Allah, bahkan di barisan wanita kaum musyrikin, aib untuk mereka menampakkan gelang kaki dan betis, kalaupun mereka musyrik. Musyrik. Aib untuk seorang wanita menampakkan gelang kaki, apalagi betisnya. Aib demi Allah pada wanita kaum musyrikin bahkan. Ini yang dilakukan wanita kaum muslimin. Dan bapaknya, kakaknya, suaminya meridhai hal itu. Tidak melarang istrinya atau putrinya yang menggunakan pakaian yang sedemikian rupa. Setelah itu semua, masih pantaskah kita keluhkan jatuhnya kaum muslimin masa ini? Masih pantaskah kita keluhkan kalahnya kaum muslimin, terpuruknya kaum muslimin dari segala aspek kehidupan, pendidikannya, ekonominya, kekuatan negaranya, dan lain-lain? Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Maka kemudian apa solusinya dari permasalahan umat ini? Apakah solusi yang dengan itu kita dapat menyelamatkan diri kita, istri dan keluarga kita, bahkan negara dan kaum kita? Ikhwani rahimakumullah, ketahuilah, diwajibkan atas kita memahami prioritas kewajiban. Ini yang seringkali kaum muslimin lengah darinya. Apakah Allah wajibkan atas kita untuk merubah negeri kaum muslimin? Merubah kondisi kaum muslimin internasional? Merubah negara kita menjadi negeri Islam? Ada nggak kewajiban demikian rupa dari Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan Nabi tidak diwajibkan hal ini. Kita hanya diwajibkan menyampaikan. Apakah kita diwajibkan merubah satu kaum, satu kelurahan, satu RT untuk menjadi RT yang Islami? Enggak. Hati mereka di tangan Allah. Kita hanya diwajibkan untuk menyampaikan. Lalu kenapa kita bebani diri kita dengan hal yang toh Allah tak bebani tanggung jawabnya atas kita? Lalu apa yang Allah wajibkan atas kita? Allah wajibkan atas kita hal yang kita masih mampu untuk melakukannya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yakni istri dan anak kalian, dari api neraka. Maknanya, kenalilah syariah, kenalilah tauhid, kenalilah sunnah. Terapkan pada diri, istri, dan anak. Cukup. Sisanya al-amru bil ma'ruf, nahi anil munkar dengan kaidah-kaidahnya. Tidak memaksa, tidak dengan cara yang buruk, harus dengan cara yang ma'ruf, harus ikhlas kepada Allah dengan kaidah-kaidah. Sisanya mereka mau ikut, alhamdulillah. Tidak mau ikut, maka kita telah melaksanakan kewajiban kita. Apabila setiap individu muslim
memiliki kesadaran ini, atau notabene mayoritas muslim memiliki kesadaran akan hal ini, kemudian mempraktekannya sebisa mungkin. Mereka kenali syariah, terapkan dalam diri, istri, dan anak, kemudian mengajak keluarganya ke majelis ilmu, kemudian terapkan ilmu dalam kehidupan sebisa mungkin. Apabila mayoritas kaum muslimin memiliki kesadaran ini, dengan sendirinya akan berubah kondisi kaum muslimin tersebut. Dengan sendirinya akan berubah kemudian kondisi negara yang memiliki kesadaran yang baik tersebut. Dan dengan sendirinya akan datanglah kemenangan, kejayaan kembali kepada kaum muslimin berdasarkan keimanan dan ketakwaan yang mereka tampakkan. Bukankah Allah Maha Adil? Pantaskah Allah timpakan kepada sebuah kaum kehinaan, kejatuhan, dan dikuasainya kaum tersebut oleh kafir, padahal kaum itu beriman dan bertakwa dengan baik? Mungkinkah hal itu terjadi? Bukankah Allah Maha Adil? Ya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala wa'ada, menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian, la yastakhlifannakum fil ard, sungguh Allah akan berikan kepada kalian kuasa di muka bumi. Demikian kan yang Allah janjikan? Dan dengan sendirinya, dengan kesadaran yang merata di kaum muslimin demikian, akan muncullah dari mereka pemimpin-pemimpin yang baik, yang berkualitas baik. Karena memang berangkat dari kaum yang memiliki kualitas yang baik. Karena demi Allah, keberadaan pemimpin dan penguasa adalah salah satu ketentuan Allah, qadarullah al-kauniyah. Allah Subhanahu wa taala hanya jadikan para penguasa yang sesuai dengan rakyatnya. Allah jadikan seekor tikus sebagai pemimpin gerombolan tikus. Tak mungkin dari golongan singa pemimpinnya, bukan? Allah jadikan seekor singa sebagai pemimpin gerombolan singa. Tak mungkin singa dipimpin oleh tikus. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia-manusia busuk yang tak memiliki amanah, yang menguasai sebuah kaum yang memang kaum tersebut busuk dan tak memiliki amanah. Dan Allah jadikan manusia-manusia beriman, bertakwa dan adil sebagai penguasa, karena memang berangkat dari kaum yang sedemikian rupa. Muncullah Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum sebagai para pemimpin dan penguasa pada masanya. Kenapa demikian? Jangan lihat pemimpinnya, lihat rakyatnya seperti apa. Rakyatnya adalah manusia didikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia-manusia dengan kesadaran beragama tertinggi. Pantaslah bagi mereka muncul Abu Bakar dan Umar. Kaum yang notabene mungkin tak mengenal apa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka kenal hanyalah apa yang diajarkan oleh ayah, kakek, nenek moyang mereka. Pantaskah Abu Bakar yang memimpin mereka, atau Umar ibn al-Khattab, atau Umar ibn Abdul Aziz yang memimpin mereka? Demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami berikan kuasa atas sebagian zalimin atas zalimin-zalimin yang lain, berangkat dari apa yang mereka usahakan dari kezaliman-kezaliman. Demikian keadilan Allah atas alam semesta. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suatu hari ditanya, ketika dia menguasai kaum muslimin, dia menjadi khalifah. Ditanya oleh seorang khawarij, "Ya Imam, ma lil fitan ista'tharat fi zamanik wa lam takun fi zaman Umar?" Wahai Imam, mengapa fitnah-fitnah pemberontakan banyak terjadi di zamanmu? Dulu zaman Umar, zaman Abu Bakar tidak ada. Ya. Ali pun Ibnu Abi Thalib berkata, "Kana Umar waliyan ala mithli wa ana walin ala mithlik." Ketika Umar, Abu Bakar memimpin, rakyatnya adalah rakyat sepertiku dengan kualitas diri dan kesadaran sepertiku. Para sahabat. Ketika aku yang memimpin, ternyata rakyatnya adalah rakyat sepertimu. Ya, jawaban yang jenius dari seorang jenius. Radhiyallahu anhu. Begitupun Abdul Malik ibn Marwan. Yang di suatu masa dia dikeluhkan oleh para kaumnya. Dituntut dia untuk adil, bertakwa, beriman, dan lain-lain. Akhirnya dia kumpulkan kaumnya. Abdul Malik ibn Marwan salah seorang di antara khalifah, di antara khulafa Bani Umayyah. Abdul Malik ibn Marwan ibn Yazid.
Ya kan? Ibnu Muawiyah, Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Dikumpulkanlah rakyatnya. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Aturiduna an nakuna mithla Abi Bakar wa Umar?" Apakah kalian mau agar kami menjadi seperti Abu Bakar dan Umar, yakni maskot keadilan dan ketakwaan? Kalian mau kami bersikap demikian rupa? Tentunya kaumnya akan menjawab, "Ya, kami ingin kau beradil, kau bertakwa." Tidak demikian, tidak demikian. Tayyib. Kemudian Abdul Malik bin Marwan rahimahullah berkata, "Fakunu lana mithla rijali Abi Bakar wa Umar." Maka jadilah kalian bagi kami seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Tingkatkan kualitas diri kalian sehingga sama kualitas diri kalian sebagaimana para sahabat, rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Pantaslah kami para penguasa menjadi seperti Abu Bakar dan Umar. Lihat. Ini sunnatullah atas alam semesta. Sebuah kaum yang rating tertinggi di TV-TV umumnya adalah hal-hal yang sifatnya kesyirikan, di mana seseorang menangkap syaitan, memasukkannya ke dalam botol, dan ini yang ratingnya tinggi. Sebuah kaum yang idol-idol yang dijual Islam dalam TV-TV umumnya dengan jilbab-jilbab dan kemudian menjadi pragawati-pragawati. Kemudian Islam dijual dalam sinetron-sinetron dan film-filmnya. Ini yang tinggi ratingnya. Pantaskah mendapatkan kemuliaan itu? Pantaskah mendapatkan kemuliaan itu? Ikhwan rahimakumullah, kami sampaikan apa yang kami sampaikan berangkat dari rasa cinta, dikarenakan kami menginginkan kebaikan untuk diri kami sebagaimana untuk ikhwan semuanya rahimakumullah, dan kami mintakan kepada Allah dalam hal itu keikhlasan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat difahami dan menjadi bekal dalam kehidupan. Semoga kesadaran yang Allah berikan pada kita kemudian memacu kita untuk semakin memacu diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal agamanya, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menerapkan nilai-nilainya di dalam kehidupan kita. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengembalikan kepada kita izzah kita, kemuliaan kita, kekuatan kita. Allah kembalikan kepada kita kemakmuran kembali, sehingga tidak ada lagi kemiskinan, kefakiran di dalam barisan rakyat kaum muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata a'da'aka a'da'ad din. Allahumma mazzik jam'ahum wa shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'bah innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقيموا الصلاة.